Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto MPD selaku dosen mata kuliah psikologi dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan menerapkan materi tentang motivasi belajar. Sebelum ke materi motivasi belajar, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Febiana, NIM 232180222, Prodi PGSD kelas 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tujuan motivasi belajar adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai tenaga penggerak untuk mendorong, mengarahkan, dan menentukan seseorang, dalam hal ini adalah siswa, yaitu untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan untuk mencapai tujuan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor internal. Yang ke-1, kemampuan siswa. Kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang mempengaruhi motivasi belajar mereka. Yang kedua, kondisi siswa. Kondisi fisik dan psikologis siswa seperti kelelahan, lapar, atau marah mempengaruhi motivasi belajar mereka. Yang ketiga, cita-cita siswa. Cita-cita siswa mempengaruhi motivasi belajar mereka karena siswa memiliki tujuan yang jelas lebih mungkin memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mempengaruhi motivasi belajar siswa karena siswa yang mendapat dukungan dan motivasi dari orang tua mungkin memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan hidup, dan aktivitas pergaulan mempengaruhi motivasi belajar siswa karena siswa yang belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman lebih kemungkinan memiliki motivasi yang tinggi. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang kumuh, bencana alam, dan ancaman rekan dalam mengganggu kesubuhan belajar siswa. Yang terakhir yaitu fasilitas belajar. Fasilitas belajar yang berkemampuan mempengaruhi motivasi belajar siswa karena siswa memiliki akses ke fasilitas belajar yang lebih mungkin memiliki motivasi yang tinggi. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak. Motivasi harus menjadi dasar penggerak aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama. Motivasi intrinsik lebih penting daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri siswa dan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip motivasi dari luar diri siswa. Prinsip-prinsip motivasi dari luar diri siswa meliputi prinsip menyenangkan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang keempat, prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi dapat meningkatkan motivasi siswa dengan cara memberikan tantangan dan persaingan yang sehat. Yang terakhir, prinsip pemahaman hasil. Prinsip pemahaman hasil penting dan meningkatkan motivasi siswa. Sekian pemaparan materi dari motivasi belajar. Apabila ada kata yang kurang menarik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak menarik, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak menarik,
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.